teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salwa Bina dengan NPM 222151074 dari KRS A. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, adapun hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama mengenai unsur-unsur ruang dimensi 3, kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang, di mana ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, titik, kemudian titik ini bisa terhadap garis dan terhadap bidang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis, garis terhadap garis, garis terhadap bidang. Dan yang terakhir adalah bidang terhadap bidang. Nah, untuk pada video yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai titik, yaitu titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Nah, unsur-unsur ruang 3 dimensi atau dimensi 3 yang pertama itu adalah titik. Titik adalah suatu yang tidak dapat didefinisikan. Nah, tetapi titik ini dapat digambarkan sebagai noktah. Kemudian, noktah ini atau titik ya yang ini. Nah, kemudian dibubuhi oleh nama titik tersebut dengan huruf kapital. Jadi, ketika titik itu digambarkan sebagai noktah, kemudian diikuti dengan nama huruf kapital. Nah, di sini misalkan ada sebuah titik B. Nah, selanjutnya yaitu unsur yang kedua adalah garis. Garis adalah himpunan titik-titik berderat yang panjangnya tak terbatas. Artinya, di setiap garis ini akan ada kumpulan titik-titik yang panjangnya itu tak terbatas. Nah, sehingga suatu garis tidak mempunyai lebar. Nah, di sini ada contoh garis, misalnya garis A, B. Kemudian ada bidang. Bidang adalah permukaan datar yang dapat diperpanjang tak terhingga. Jadi, bidang ini panjangnya itu bisa tak terhingga ke segala arah. Nah, misalkan di sini ada bidang A, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada contoh-contoh dari unsur-unsur yang sudah kita pahami tadi. Misalkan di sini terdapat bangun ruang kubus. Nah, di mana titik ini adalah sebagai titik. Kemudian yang ini adalah sebuah garis atau bisa kita sebut garis CG. Nah, kemudian yang sebelah sini ini adalah bidang, yaitu bidang ABCD. Nah, selanjutnya ini ada kedudukan titik terhadap garis. Misalkan di sini terdapat sebuah titik A. Nah, kemudian titik A ini dilewati oleh sebuah garis, yaitu namanya garis G. Nah, maka bisa kita sebutkan atau kita definisikan bahwa A ini adalah himpunan bagian dari G, atau A ini ada di garis G. Nah, kemudian terdapat suatu titik di luar garis G, misalkan adalah titik B. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai titik B yang berada di luar garis G atau B tidak ada di G. Nah, kemudian kita tarik garis atau kita proyeksikan titik B ini terhadap garis G. Maka di sini akan kita dapatkan sebuah titik baru, yaitu misalkan adalah titik C. Nah, titik C terhadap titik B atau berarti garis BC ini akan tegak lurus dengan garis G. Jadi jarak titik B terhadap garis G ini akan sama dengan panjang segmen dari BC. Nah, di mana BC ini tegak lurus terhadap garis G. Misalnya nih, contoh kedudukan titik terhadap garis. Nah, pada gambar kubus di samping ini, titik-titik yang terletak pada bidang AG, terletak pada garis AG ini adalah, nah yang ditanya, titik-titik yang terletak pada garis AG. Nah, kita tahu bahwa AG itu berada di seberang-seberang pada ruang ini kan. Nah, jika kita gambarkan garis AG, maka akan diperoleh seperti ini.
Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah terletak pada titik A dan titik G. Karena titik berada pada garis AG, yaitu titik A dan titik G ini berada pada garis AG ini. Atau garis AG ini melewati titik A dan titik G. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini diketahui bahwa titik B dan titik C yang ini itu adalah terletak pada bidang V atau B dan C ini elemen dari V. Nah, kemudian ada titik A. Titik A ini berada di luar bidang V atau A ini tidak ada di V atau bukan elemen dari V. Nah, kemudian AB ini, garis AB, itu tegak lurus terhadap bidang V. Nah, kita ketahui di sini, jika kita gambarkan, ini kan bidang V ya, bidang V ini bisa kita tuliskan sebagai ini tegak lurusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian jarak titik A terhadap bidang V ini adalah panjang garis AB, seperti itu. Nah, ini contohnya. Berdasarkan gambar di samping, sebutkan kedudukan titik B terhadap bidang pada balok. Nah, kita lihat pembahasannya. Titik B ini bisa terletak pada bidang A, B, C, D. Kemudian titik B juga bisa terletak pada bidang B, C, G, F yang ini. Kemudian titik B ini juga bisa terletak pada bidang A, B, F, E yang ini. Nah, kemudian titik B ini juga bisa terletak di luar bidang ADHE. ADHE itu bidang yang sebelah sini. Yang ini ADHE. Nah, karena B ini ada di luar bidang ADHE, maka dengan jarak, yaitu jaraknya adalah AB yang ini. Nah, selanjutnya, titik B ini titik B ini itu terletak di luar bidang EFGH. EFGH itu yang ini yang atas. Nah, dengan jarak apa? Jaraknya itu garis DF, seperti itu. Kemudian titik B ini terletak juga di luar bidang CDAG, yang jaraknya itu adalah di garis BC. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai garis terhadap garis di video berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.